Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim adalah salah satu perjalanan intelektual dan spiritual paling ikonik dalam sejarah. Bayangkan sebuah masa di mana seluruh dunia tenggelam dalam penyembahan benda mati, dan seorang pemuda berdiri sendirian melawan arus logika zamannya. Ibrahim tumbuh besar melihat ayahnya, Azar, memahat patung dengan tangannya sendiri, lalu bersujud di depan patung itu. Logika Ibrahim kecil berontak. Bagaimana mungkin sesuatu yang diciptakan oleh tangan manusia bisa menjadi pencipta manusia? Dalam Al-Quran digambarkan bagaimana Nabi Ibrahim melakukan eksperimen logika untuk menyadarkan kaumnya. Beliau memperhatikan benda-benda langit yang saat itu juga disembah, bintang. Ketika malam gelap, beliau melihat bintang dan berkata, "Inikah Tuhanku?" Namun saat bintang itu tenggelam, beliau bergumam, "Aku tidak suka kepada yang terbenam, bulan." Begitu pula saat melihat bulan yang terang, namun bulan pun memudar saat pagi datang. Matahari. Ketika matahari terbit dengan megahnya, beliau sempat berpikir inilah yang terbesar. Namun matahari pun terbenam di ufuk barat. Dari sini, beliau menyimpulkan bahwa Tuhan tidak mungkin tunduk pada hukum alam, muncul dan hilang, melainkan dialah sang pencipta alam itu sendiri. Kesabaran Nabi Ibrahim habis melihat kaumnya yang bebal. Suatu hari, ketika penduduk kota sedang pergi merayakan festival di luar kota, Nabi Ibrahim menyelinap ke dalam kuil besar yang berisi puluhan patung. Beliau membawa kapak dan menghancurkan semua patung kecil hingga hancur berkeping-keping. Namun, beliau menyisakan satu patung yang paling besar dan mengalungkan kapak tersebut di leher patung itu. Ketika penduduk kembali dan melihat Tuhan-Tuhan mereka hancur, mereka murka. Mereka segera memanggil Ibrahim karena tahu pemuda inilah yang sering mengkritik penyembahan berhala. "Kaum, apakah kamu yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Ibrahim dengan tenang, "Sebenarnya patung besar itulah yang melakukannya. Coba tanya saja kepada mereka jika mereka memang bisa bicara." Jawaban ini membuat mereka terdiam dan tertunduk malu. Secara logika, mereka tahu patung itu tidak bisa bergerak, apalagi menghancurkan patung lain. Namun karena kesombongan dan fanatisme buta, mereka tetap menolak kebenaran dan justru berteriak, "Bakarlah dia dan belalah Tuhan-Tuhanmu." Momen ketika keputusan untuk membakar Nabi Ibrahim dijatuhkan adalah salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah para rasul. Bayangkan, seluruh penduduk kota bergotong royong mengumpulkan kayu bakar selama berhari-hari hingga tumpukannya menyerupai gunung. Api yang dinyalakan begitu besar dan panasnya begitu dahsyat hingga konon burung yang terbang di atasnya pun akan jatuh terpanggang. Karena panasnya, bahkan mereka tidak bisa mendekat untuk melempar Nabi Ibrahim secara langsung. Mereka akhirnya menggunakan manjanik, alat pelontar raksasa sekatapult, untuk melemparkan Nabi Ibrahim dari kejauhan ke tengah-tengah kobaran api. Dalam beberapa riwayat disebutkan, saat Nabi Ibrahim sedang melayang di udara menuju api, malaikat Jibril datang menghampiri dan bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau memerlukan bantuanku?" Dengan keteguhan iman yang luar biasa, Nabi Ibrahim menjawab, "Kalau kepadamu, aku tidak butuh. Cukuplah Allah bagiku, dan dialah sebaik-baik pelindung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Beliau menolak bantuan makhluk karena beliau tahu benar bahwa sang pencipta api jauh lebih berkuasa daripada api itu sendiri. Seketika Nabi Ibrahim mendarat di tengah kobaran api, Allah tidak memadamkan apinya agar orang-orang tetap melihat kobaran tersebut, namun Allah mengubah sifat api itu. Allah berfirman, "Wahai api, jadilah dingin, selamatkan Ibrahim." Raja Namrud dan rakyatnya menonton dari kejauhan, mengira Nabi Ibrahim sudah menjadi abu dalam hitungan detik. Namun, betapa terkejutnya mereka saat melihat ke tengah api. Nabi Ibrahim duduk dengan tenang, seolah sedang berada di sebuah taman yang sejuk. Tali-tali pengikat tangan dan kaki beliau hangus terbakar, namun kulit dan pakaian beliau sedikit pun tidak tersentuh api. Beliau tampak berzikir dengan damai di tengah jilatan lidah api yang merah membara. Nabi Ibrahim berada di dalam api tersebut selama beberapa hari karena sangat banyaknya bahan bakar yang dikumpulkan.
dan beliau mengatakan bahwa masa-masa di dalam api itu adalah waktu yang paling nikmat dalam hidupnya, karena kedekatan beliau dengan Allah. Setelah api padam, Nabi Ibrahim berjalan keluar dengan tenang. Orang-orang terbungkam, termasuk ayah beliau, Azar, yang sempat bergumam mengakui kehebatan Tuhan Ibrahim, meski ia tetap tidak mau beriman secara terbuka karena takut pada Namrud. Setelah mukjizat besar ini, Nabi Ibrahim memulai perjalanannya meninggalkan Babilonia menuju Syam, Palestina, untuk terus menyebarkan risalah tauhid.